saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat yang sukacita ini saya akan menyampaikan sebuah rahasia besar yang harus kita semua, yang harus saudara pahami. Saudaraku, kalau di Wahyu pasal yang ke-13 itu akan muncul antikris, kemudian nabi palsu, dan akibat konspirasi mereka nanti menimbulkan kengerian yang luar biasa. Bahkan nanti puncaknya akan mengadakan satu tanda, yaitu tanda 666, saudaraku. Satu tanda yang harus dipaksakan untuk dipakai bagi seluruh manusia di seluruh penjuru bumi, saudaraku. Dan ini merupakan satu tanda yang dipaksakan dan diberlakukan kepada seluruh umat manusia di seluruh penjuru bumi. Saudara, mengenai 666 ini orang sudah banyak menjadi paham, bahkan banyak yang terobsesi ke sana, saudaraku, karena memang sosok antikris dan nabi palsu ini merupakan satu konspirasi yang begitu luar biasa dan dahsyat. Yang satu pemimpin pemerintahan, kemudian yang satu pemimpin spiritual. Dan konspirasi ini akan menimbulkan satu kengerian peraturan yang dahsyat nanti, yang akan mencengkeram seluruh muka bumi dengan kelaliman, saudaraku. Jadi konspirasi antara antikris dan nabi palsu ini akan menimbulkan satu masa yang sangat berat. Dan itu akibat tokoh yang disebut sebagai antikris dan nabi palsu itu begitu hebat. Lukisannya juga begitu luar biasa, penggambarannya di dalam kitab Wahyu sudah dituliskan. Antikris itu sosoknya seperti apa, sudah dituliskan Wahyu pasal 13 ayat yang ke-1 dan selanjutnya. Kemudian nabi palsu, saudaraku, juga sosoknya dituliskan begitu hebat mereka. Sehingga saat ini ya saudaraku, saya beritahu saudara, ini tokoh-tokoh, orang-orang kaya, bahkan orang-orang yang sebenarnya itu pintar dan jenius, mereka sangat terinspirasi dengan tokoh yang namanya antikris dan nabi palsu, saudara. Sehingga mereka menginginkan satu tatanan yang serupa dengan apa yang dijanjikan di dalam Alkitab itu. Mereka ingin mewujudkan hal itu supaya terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Karena begitu hebat, begitu dahsyatnya kolaborasi antara tokoh pemimpin dunia dan tokoh pemimpin spiritual. Saudaraku, spiritual palsu di akhir zaman yang namanya antikris dan nabi palsu ini merupakan kolaborasi yang begitu dahsyat, saudaraku. Sampai-sampai saat ini, saudaraku, orang-orang yang kaya, yang pinter, yang super kaya, saudaraku, di dunia ini punya ambisi, punya inspirasi. Mereka itu sangat mengidolakan tokoh itu, bahkan ingin menciptakan satu tatanan dunia yang berdasarkan seolah-olah seperti Wahyu pasal yang ke-13 itu, saudaraku. Padahal nanti antikris dan nabi palsu itu akan muncul dengan sendirinya, saudaraku. Mereka itu, saya beritahu saudara, antikris dan nabi palsu itu sosok yang tidak pernah mati, saudaraku, tidak bisa mati. Saudara, nanti saya akan tunjukkan, saudaraku. Tetapi mereka bisa dikalahkan. Dan siapa yang mengalahkan, saudaraku? Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 mengenai Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai raja di atas segala raja. Saudaraku, di dalam kitab Wahyu kita harus mengenal Tuhan Yesus yang akan datang, yang akan kita sambut itu sebagai pertama imam besar agung, saudaraku. Ini yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20. Di sana digambarkan ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kemudian memegang 7 bintang di tangan kanannya. Dari mulutnya
keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung yang menyucikan. Saudara, kemudian yang kedua, ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang akan menyambut Tuhan Yesus, juga harus mengenal bahwa Tuhan Yesus itu di akhir zaman akan tampil sebagai mempelai pria surga. Ini ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 sampai ke-9. Saudaraku, ayat 7 saya bacakan. Ini saudaraku, penampilan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini penampilan kedua dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu sebagai mempelai pria surga. Saudara, kemudian kita gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Ini penampilan kedua. Kemudian penampilan ketiga Tuhan Yesus Kristus adalah penampilannya sebagai Raja di atas segala raja. Ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-16, saya bacakan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan atas segala tuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiga penampilan ini harus saudara mengerti, bahwa penampilan Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut di akhir zaman, Tuhan pertama akan tampil sebagai imam besar agung yang menyucikan. Kemudian sesudah gereja jemaatnya disucikan dengan percikan darah pengorbanannya, saudaraku, disempurnakan, maka Tuhan akan tampil sebagai mempelai pria surga. Saudaraku, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9. Saudaraku, sesudah itu, saudaraku, Tuhan Yesus juga tampil dia sebagai raja di atas segala raja. Nah, ini yang akan menangkap dan mengalahkan antikris dan nabi palsu. Saudaraku, saya akan bacakan. Saudara, ini sebuah rahasia. Jadi, lewat penampilan Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu ini, dia tampil sebagai imam besar, kemudian dia tampil sebagai mempelai pria surga, kemudian dia juga tampil sebagai raja di atas segala raja. Nah, pada penampilannya sebagai raja di atas segala raja, dia akan menangkap antikris dan nabi palsu. Saya akan bacakan Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dengan darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ayat 14, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ayat 15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 sampai 16 ini ada 5 nama disematkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Yang pertama, ini Yang Setia dan Yang Benar. Ini Wahyu yang pasal 19 ayat yang ke-11. Saudara, kemudian yang kedua, nama rahasia yang hanya diketahui dia sendiri. Ini ayat yang ke-12. Kemudian yang ketiga, namanya adalah Firman Allah. Ini adalah ayat yang ke-13 dari Wahyu pasal 19. Kemudian, saudaraku, dia disebut juga Raja di atas segala raja. Ini
Wahyu 19 ayat 16. Kemudian dia disebut juga Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi penampilan Tuhan Yesus Kristus pada Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 inilah nanti yang akan menangkap antikris dan nabi palsu. Saudaraku, antikris dan nabi palsu itu begitu luar biasa dan dahsyat, saudaraku, dan mereka tidak mengalami kematian, saudaraku. Sebagaimana, saudaraku, orang-orang kudus dibangkitkan, saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang, kemudian mempelai wanita di padang pengungsian, diungsikan, kemudian diubahkan dalam tubuh kemuliaan dan tidak mengalami kematian tubuh, seperti 1 Korintus 15. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah, saudaraku. Demikian pula, saudaraku, ini antikris dan nabi palsu ini juga tidak mengalami kematian, saudaraku. Kalau orang-orang kudus tidak mengalami kematian, yang saudaraku diungsikan ke padang belantara pengungsian itu, mereka diangkat kemudian diubah dalam tubuh kemuliaan, menyongsong Tuhan, kemudian perjamuan kawin anak domba Allah, atau juga itu disebut pengadilan tahta Kristus, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ini kalau antikris dan nabi palsu ini nggak mati, habis berperang, bertempur melawan Tuhan dan pasukannya, ditangkap hidup-hidup, langsung dilemparkan ke neraka kekal. Merekalah penduduk, saudaraku, yang menghuni neraka pertama kali itu antikris dan nabi palsu. Mari kita akan baca, saudaraku, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-19 sampai 21. Saudara perhatikan baik-baik. Antikris dan nabi palsu ini yang konspirasinya menimbulkan kegemparan dengan angkanya 666 itu, saudaraku. Ini rupanya mereka memang tokoh yang hebat, nggak mati loh, saudaraku, dua orang ini. Ingat baik-baik. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi antikris dan nabi palsu itu mereka juga tidak mati. Saudaraku, di sini dikatakan ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Amin, saudaraku. Jadi antikris dan nabi palsu ini memang merupakan satu tokoh yang hebat, ya saudaraku. Hebat secara duniawi, saudaraku. Memang mereka pemimpin dunia, juga yang satunya pemimpin spiritual palsu atau nabi palsu itu kolaborasinya nanti akan menimbulkan tanda yang menggemparkan, yaitu tanda 666, saudaraku. 666, saudaraku. Ingat baik-baik. Kolaborasi dari antikris dan nabi palsu ini, mereka nanti akan menciptakan satu tanda, yaitu 666, 666. Dan sekarang tanda itu mulai digandrungi, saudaraku. Orang-orang yang super kaya di dunia ini, bahkan penguasa dari dunia maya, saudaraku, penguasa dari yang memiliki alat-alat
internet dan lain sebagainya, saudaraku. Mereka berkonspirasi untuk menciptakan, saudaraku, satu tanda yang menggenapi Wahyu pasal ke-13 ini, saudaraku. Karena, saudaraku, Wahyu pasal ke-13, Antikris dan Nabi palsu itu memang sosok yang hebat. Antikris itu pemersatu dunia, bayangin, saudaraku. Pemersatu dunia. Kemudian Nabi palsu itu juga melakukan mujizat-mujizat dahsyat, bisa menurunkan api dari langit dan sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku, saat ini mereka yang super kaya, mereka yang sebetulnya pinter-pinter juga, saudaraku, yang melek teknologi mereka, saudaraku, terinspirasi oleh Wahyu pasal ke-13. Mereka mau menggenapi itu, saudaraku, mau menggenapi munculnya antikris dan nabi palsu yang mengakibatkan konspirasi mereka itu memunculkan sebuah tanda yang harus dipakai oleh seluruh umat manusia di bumi, saudaraku, yaitu tandanya 666, 666. Saudaraku, apakah mereka akan bisa, saudaraku? Kita lihat saja, saudaraku. Karena antikris dan nabi palsu ini juga sosok yang hebat, bahkan tidak mati juga, saudaraku. Tetapi mereka nanti akan ditangkap dan dilemparkan hidup-hidup langsung ke neraka. Tetapi karena kehebatan mereka itu, saudaraku, banyak yang mengidolakan mereka. Saya juga heran, saudaraku, banyak banget yang mengidolakan mereka. Termasuk orang-orang yang super kaya itu, saudaraku, mengidolakan mereka, saudaraku. Bahkan juga orang-orang yang biasa-biasa saja banyak yang mengidolakan mereka. Senang pakai tanda 666 itu, saudaraku. Padahal ini masa antikris belum dimulai, mereka sudah senang banget pakai tanda seperti itu. Saudara, saya beritahu satu rahasia. Siapa yang bisa mengalahkan antikris ini? Memang di dalam fisiknya nanti yang menangkap itu adalah Tuhan Yesus Kristus di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-20. Tetapi, saudaraku, yang akan mengatasi tanda 666 atau 666 ini nanti adalah munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 dan 20. Saudaraku, inilah nanti tanda yang akan mengalahkan, saudaraku, tanda 666. 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Nanti 7 bintang itu akan memunculkan tanda 777. 777. Sudah perhatikan baik-baik. Kalau antikris dan konspirasinya nanti akan menimbulkan tanda 666. Saudaraku, perhatikan baik-baik, ini pelajaran, saudaraku. Tetapi 7 hamba Tuhan, 7 bintang di tangan kanan Allah yang ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, mereka kemunculannya akan menimbulkan tanda 777, 777, saudaraku, yang akan, saudaraku, membuat, saudaraku, 666 itu nanti akan tidak berkutik kalau melawan 777 yang diadakan oleh 7 bintang, saudaraku. 777 itu apa, saudaraku? Yaitu adalah penghukuman 7 meterai, penghukuman 7 sangkakala, dan penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku, orang yang dibaca Wahyu pasal 13 saja sih nggak mau meneliti yang lebih detail, saudaraku, mengenai hal ini, saudaraku. Padahal Tuhan sebelum ada menuliskan di dalam kitab Wahyu pasal 13 itu sudah ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 tentang munculnya tokoh-tokoh nanti yang akan mengalahkan antikris, saudaraku, yang akan mengalahkan kekerasan kepala antikris di akhir zaman itu, saudaraku. Itu sudah ditulis. Jadi melalui tanda 777, yaitu 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan, maka tanda 666 itu nanti akan tidak berdaya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Nanti ketika meterai dibuka, saudaraku, itu mengenai juga semua orang, saudaraku, terutama orang-orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku, orang yang hatinya sudah nanti condong kepada 666, saudaraku, 666, saudaraku, mereka akan dihantam oleh munculnya 7
hukuman, saudaraku, yaitu 7 meterai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian, saudaraku, penghukuman 7 sangkakala itu nanti juga akan menimpa orang-orang yang tidak mau dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang hatinya sudah condong kepada antikris, kepada 666. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian juga 7 cawan murka Allah itu nanti juga cuma akan menimpa orang yang menerima tanda 666. Tetapi bagi orang yang menolak tanda itu tidak akan menerima, saudaraku, penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan menyimak, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 5. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bahwa penghukuman 7 sangkakala ini diberikan, dicurahkan oleh Tuhan akan menimpa kepada orang-orang yang menolak pemeteraian dari Allah Roh Kudus. Wahyu pasal 9 ayat 1 mulai saya akan bacakan. Judulnya sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ayat 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Saudara, ini terjadi ketika, saudaraku, sangkakala yang kelima ditiup. Saudaraku, ini salah satu contoh saja, saudaraku, bahwa ternyata 7 sangkakala ini, saudaraku, diizinkan oleh Tuhan meluncur, saudaraku, ini untuk menghancurkan, saudaraku, untuk mengalahkan orang-orang yang hatinya sudah condong kepada 666. Saudara ingat, sangkakala yang kelima ini, saudaraku, ini terjadi 9 bulan yang kedua, yaitu ketika gereja berada di dalam masa kebaktian dunia, ketika gereja berada di dalam masa kandungan, saudaraku, yaitu masa kandungan gereja Tuhan menjelang pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi hukuman sangkakala ini terjadi ini sebelum masa antikris, saudaraku. Tetapi ini akan menghukum orang-orang yang hatinya sudah condong
kepada antikris, saudaraku, kepada tanda triple six, saudaraku, yaitu arus duniawi yang akan menyembah, mendewakan uang dan berhala dan sejenisnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tanda, saudaraku, yang akan mengalahkan tanda triple six itu adalah tanda triple seven yang dibawa oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Wahyu pasal yang ke-9 ini sangkakala, ini salah satu contohnya, saudaraku. Ini nanti akan ketika sangkakala kelima ini ditiup, saudaraku, ini akan muncul, berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking, saudaraku. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya, saudaraku. Jadi yang tidak termeterai masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudaraku, yang tidak masuk di dalam kegerakan sidang mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku, yang tidak dimeteraikan hidupnya oleh Roh Kudus, nanti akan terkena hukuman 7 sangkakala. Teristimewa sangkakala yang kelima, saudaraku, yang merupakan satu wabah siksaan, saudaraku, yang rasanya nanti seperti sengatan kalajengking yang akan menyengat seluruh kujur badan manusia, saudaraku. Dan yang memerintah itu satu raja jurang maut yang namanya Abaddon atau Apoleon, saudaraku. Jadi itu, saudaraku, satu sangkakala, saudaraku, ini ternyata tujuannya adalah untuk memberikan satu hajaran kepada orang-orang yang condong kepada tanda triple six, 666. Saudaraku, saya akan bacakan Wahyu pasal 16 ini sebagai bukti kalau ternyata hadirnya 7 bintang itu, saudaraku, itu akan menghancurkan tanda 666 itu, saudaraku. Kita akan baca Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1 dan kedua. Ini ke-7 malapetaka, ke-7 cawan murka Allah. Kalau cawan ini terjadi sesudah dunia dilanda masa antikris, saudaraku. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nanti wabah yang berupa bisul yang jahat, semacam, saudaraku, penyakit bisul jahat. Saya tidak tahu ini nanti wujudnya merupakan penyakit dari bakteri ataupun virus atau kuman apa, tidak mengerti. Tapi yang jelas ini bahasa aslinya disebut Helkos, satu penyakit yang menjijikkan, saudaraku. Bisul besar, meledak, saudaraku, yang nanti bisa merubah bentuk wajah fisik manusia yang cakep jadi jelek, saudaraku. Jadi bau amis, bau busuk, saudaraku. Ini wabah yang akan melanda ketika, saudaraku, ketika cawan yang pertama nanti dicurahkan, saudaraku. Dan ini hanya mengenai semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Amin, saudaraku. Jadi saudara, saya beritahu bahwa yang bisa mengalahkan, bisa menekan hadirnya, saudaraku, tanda 666 ini nanti adalah munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, saudaraku. Satu tanda besar di langit, saudaraku. 7 bintang ini nanti yang akan menghadirkan penghukuman triple seven, hukuman 777, 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. 7 meterai, 7 cawan dan 7
7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah itu diizinkan oleh Tuhan meluncur ke atas bumi untuk menghukum orang-orang yang condong bahkan nantinya menerima tanda 666. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kalau saudara ingin terhindar dari tanda 666 yang diberikan oleh konspirasi antikris dan nabi palsu, hendaknya saudara mengikuti kegerakannya bintang di akhir zaman. Saudara, bintang ini petunjuk kecil loh, saudaraku. Disebut bintang itu artinya satu petunjuk yang kalau tidak dicermati saudara nggak akan lihat. Bintang di langit, bintang rasi, bintang biduk, rasi bintang waluku, dan lain sebagainya, itu hanya bisa dilihat kalau seseorang cermat. Saudara, demikian pula saudaraku, hadirnya 7 bintang, hadirnya 7 tokoh yang akan membawa tanda 777, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Ini hanya bisa dibaca oleh orang yang sungguh-sungguh, yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus, yang hidupnya diprogram oleh Tuhan untuk masuk di dalam keselamatan, menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara ingin terhindar dari tanda 666, 666, saudara harus masuk ke dalam tanda 777, 777, satu tanda pemeteraian yang akan dilakukan nanti oleh 7 tokoh, 7 hamba Tuhan yang akan dilantik oleh Tuhan sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Itulah nanti yang akan mengalahkan tanda 666. Inilah peperangan akhir zaman, saudaraku, untuk mengalahkan, saudaraku, kuasa tanda 666, mengalahkan kuasa kekerasan hati manusia di akhir zaman, saudaraku. Jadi sekali lagi, kalau di dalam kitab Wahyu pasal 13 ada tanda 666, saudaraku, maka yang bisa mengalahkan itu adalah tanda 777 yang sebetulnya sudah dihadirkan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Kiprahnya nanti dia akan melakukan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Mereka adalah tangan kanan Tuhan yang akan melaksanakan pekerjaan Tuhan, amanat agung Tuhan di akhir zaman. Ibarat Musa yang melakukan 10 tulah di Mesir, demikian pula 7 hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Mereka lah yang akan memberikan tanda 777 kepada saudara, dan saudara akan mengatasi, saudara akan terbebas dari intimidasi bahaya 666. Kalau saudara mengikuti tanda 7 bintang itu, saudaraku, kalau saudara mengikuti pemeteraian yang dilaksanakan oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, saudaraku, yang arahnya adalah membawa jemaat bersatu kudus dari seluruh bangsa di muka bumi ini, juga dengan bangsa Israel, bahkan nanti akhirnya gereja itu akan sempurna dan diangkat, tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, itulah, saudaraku, tanda 777, tanda 7 bintang, saudaraku, yang akan melakukan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Dan itu membawa kepada jemaat hidup selama-lamanya, tidak mengalami kematian tubuh ketika Tuhan Yesus datang. Tetapi tanda 666 yang diberikan oleh antikris dan konspirasinya, mereka juga orang-orang dahsyat dan hebat, itu akan membawa ke neraka kekal. Antikris dan nabi palsu juga nggak akan mati, saudaraku. Mereka akan ditangkap hidup-hidup, langsung dilemparkan ke neraka kekal. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat. Kalau saudara ingin terhindar, saudara masih dibayang-bayangi dengan rasa takut akan bahaya 666, maka saudara harus mengikuti petunjuk tanda 777, tanda 777, tanda yang diberikan oleh bintang Tuhan. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.